Shalom teman-teman. Ada sukacita hari ini? Ya pastinya jelas ada dong Mbak Nike. Oke, kita bertemu lagi di persekutuan online Komra GKJ Wonosari. Semoga kalian di rumah tidak bosan ya. Sebelum memulai, kita enaknya ngapain ini? Kita mau pujikan lagu Ku Kan Terbang aja. Oke. Teman-teman bisa menggunakan ya. Firman-Mu Tuhan, bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu untuk setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Setiap firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ya, selanjutnya untuk mengawali persekutuan kita pada hari ini, kita mau bersama-sama tunduk dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Bapa, pada saat ini kami akan melaksanakan persekutuan, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan mampukan kami Bapa, agar kami senantiasa bisa melaksanakan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sebelumnya enaknya ini kita mau bagi berkat dulu. Boleh. Siapa dulu nih? Lancar aja. Lancar, oke. Ya, salam teman-teman. Shalom. Ya, berkatnya akhir-akhir ini banyak acara. Sibuk. Iya. Sok sibuk. Ya, tapi puji Tuhan udah selesai. Kemarin juga sempat meriang, tapi puji Tuhan cuma semalam. Jadi bisa bersekutu bersama teman-teman semua. Semangat, bentar. Ya, Mbak Nika. Oh, aku dulu. Ya. Shalom teman-teman. Shalom. Puji Tuhan, berkatnya itu masih diberi kesehatan. Terus sekarang bisa berkesempatan untuk menjadi MC di persekutuan. Kemudian kemarin habis UTS, puji Tuhan lancar. Nilainya sebagian udah keluar dan lumayan hasilnya. Ya, selamat Mbak Nika. Ya Mbak Evi, yang terakhir. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Ya, berkatnya mungkin hampir sama kayak Mbak Nika sama Pancar ya. Puji Tuhan bisa jadi MC lagi setelah agak lama nggak jadi MC. Terus juga sekarang juga mulai semakin banyak tugas karena sudah kelas 12 dan sudah semakin menumpuk tugasnya. Tapi puji Tuhan masih diberi kesempatan Tuhan buat bersekutu di sini. Semangat Evi. Semangat juga Mbak Nika. Ya, kita sebelum memasuki firman kita enaknya nyanyi apa ya? Lingkupi. Dengan sayangmu
Shalom teman-teman remaja pemuda GKJ Wonosari yang terkasih. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih pemeliharaan Tuhan di hari-hari yang telah kami lalui. Kami bersyukur saat ini Tuhan berikan kesempatan untuk kami merenungkan firman Tuhan, merasakan kasih pemeliharaan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami, menerangi hati kami masing-masing agar kami bisa mengerti firman Tuhan dan menindaklanjuti firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan penuh sukacita. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Teman-teman yang terkasih, firman Tuhan pada hari saat ini kita akan dengarkan bersama, terambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 yang demikian firman Tuhan. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamainlah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian teman-teman yang terkasih, firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya, menindaklanjutinya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Menghina Tuhan itu tidak harus menginjak-injak Injil, tidak harus main-mainin nama Nabi, tapi besok kita khawatir tidak bisa makan. Besok kita khawatir tidak punya jodoh. Besok kita khawatir skripsinya tidak selesai. Itu sudah menghina Tuhan. Berapa banyak sebetulnya orang yang tidak meludahi gereja, namun ia khawatir akan hidupnya. Teman-teman yang terkasih, ini saya ambil kutipan dari Sujiwo Tejo. Mungkin teman-teman kenal ya. Sujiwo Tejo adalah seorang budayawan. Saya mencoba menafsirkan apa yang diungkapkan Sujiwo Tejo ini. Rupanya ia melihat, menurut dugaan saya, banyak orang sekarang itu sensitif
melihat ketika yang dihayati sebagai menghina Tuhan itu ketika yang berhubungan dengan ritual agamanya, kitab sucinya, nabinya, begitu. Jadi ketika ada yang menginjak kitab suci, ada yang mengatakan nabi yang tidak benar, itu menghina Tuhan. Itu bagi Sujiwo Tejo itu cemen gitu. Itu sebenarnya itu tidak terlalu hal yang sangat penting, karena dia melihat bahwa sesungguhnya justru banyak keseharian, tingkah laku keseharian yang sebenarnya itu menghina Tuhan. Kalau Sujiwo Tejo katakan, ya khawatir besok enggak makan itu sudah menghina Tuhan gitu. Khawatir besok enggak punya jodoh atau pacar barangkali, itu sudah menghina Tuhan. Khawatir skripsinya nggak selesai, tugas akhirnya nggak selesai, PR-nya nggak selesai, itu sudah menghina Tuhan. Artinya justru itu terjadi di dalam keseharian. Nah, ini saya mengambil ini karena temanya saat ini adalah jangan cobai dia, sehubungan dengan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, ketidakpercayaan atau keraguan pada pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Teman-teman yang terkasih, kita akan belajar dari perjalanan hidup keturunan Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel. Bagaimana mereka itu sudah melihat sebenarnya kasih pemeliharaan Allah, melihat karya Allah yang luar biasa sejak dari ketika mereka keluar dari Mesir, Musa membelah Laut Teberau, berjalan di padang gurun, dipimpin Tuhan melalui tiang api dan seterusnya, sampai ketika butuh makanan, kepingin roti, Tuhan pun mengirim, kalau pagi mana roti surga, kalau sore ada burung puyuh dan seterusnya. Artinya sudah melihat betul-betul karya Allah, melihat betul-betul campur tangan Allah, pemeliharaan Allah. Tapi masih saja ada keraguan, masih saja ada sesuatu yang bangsa ini ragukan dari Tuhan, dari karya Tuhan. Jadi ceritanya atau kisahnya itu ketika mereka sampai di Rafidim, mereka berkemah di sana, tetapi tidak ada air. Kebutuhan pokok itu nggak ada, nggak terlihat. Ini tentu wajar kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang namanya kebutuhan primer itu, ya pasti akan menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau teman-teman pulang sekolah lapar tapi tidak ada nasi lauk di rumah, mungkin yang akan timbul adalah respon atau reaksinya adalah marah gitu, gampang nesu gitu. Itu gambaran sederhana saja. Nah, bagaimana mereka ada dalam situasi yang sulit, ada dalam situasi yang mengancam hidupnya karena tidak ada air. Maka diungkapkan, ini Musa mau membunuh saya, anak-anak saya, ternak saya. Artinya kalau tidak ada air sama dengan nyawanya terancam. Dan kemudian meskipun mereka sudah pernah merasakan, belum lama merasakan kasih pemeliharaan Tuhan, diberikan makanan, roti mana, burung puyuh itu, tapi mereka lupa. Dan mereka bersungut-sungut, bahkan juga kemudian mempertanyakan, ada Tuhan nggak sih ini? Mempertanyakan apakah Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Maka kemudian Musa sungguh-sungguh ada dalam kondisi yang kewalahan, kalau boleh dibilang. Ada dalam kondisi juga terancam karena Musa juga mau dibunuh gitu. Kita bisa membayangkan mungkin akan dibenturi selo, dilempari batu karena jengkelnya, karena ketidakpercayaannya pada Musa. Dan ini sesungguhnya juga
meragukan penyertaan Tuhan yang ketika Tuhan memilih Musa menjadi pemimpin Israel, artinya Tuhan telah merepresentasikan kehadirannya lewat Musa, namun ternyata itu belum cukup bagi Israel. Mereka menginginkan segala sesuatu itu berjalan baik sesuai harapan mereka, dan artinya ketika meragukan, Musa juga meragukan Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tapi di dalam kisah selanjutnya kita merenungkan lagi bagaimana ternyata Tuhan kembali mengabulkan permintaan Israel. Tuhan memberikan air yang keluar dari gunung batu. Ya, jadi kalau diungkapkan dalam nyanyian itu, dari karang di depanku muncul air yang segar, air yang deras. Artinya kemudian sesuatu yang mustahil bagi pandangan manusia, tetapi kemudian itu diberikan oleh Tuhan, air yang keluar dari bebatuan. Ini adalah teguran yang keras dari Tuhan untuk orang-orang Israel, orang-orang yang meragukan kuasa Tuhan dan cenderung mencobai Tuhan. Teman-teman yang terkasih, saya membayangkan perjalanan Israel itu mungkin seperti perjalanan hidup kita. Ya, tidak semua mengalami kesulitan terus gitu, saya kira juga tidak. Tapi perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian itu kan panjang, dan ada saatnya atau bahkan sering menghadapi tantangan yang keras, ancaman, bahaya, kondisi-kondisi yang sulit. Perjalanan hidup kita pun demikian. Mungkin sekarang ini bisa jadi 1/10 gitu ya dari perjalanan panjang kita, atau 1/5 atau 1/3 atau bahkan kali setengah perjalanan kita. Kita nggak tahu. Tapi saya yakin ada kalanya kita juga menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Bahkan kadang terbersit tanya dalam diri kita, sebenarnya Tuhan itu ada di tengah-tengah kita apa enggak sih? Kalau Sujiwo Tejo tadi menggambarkan tantangan yang membuat khawatir, ketakutan, bahkan mencobai Tuhan, boleh dikatakan menghina Tuhan itu ketika meragukan hari esok itu makan apa enggak, kebutuhan primer. Ketika besok itu kita punya jodoh apa enggak, nah itu kebutuhan apa ya? Primer atau ya, artinya ada kekhawatiran. Besok bisa menyelesaikan skripsi apa tidak. Dan mungkin teman-teman punya pengalaman masing-masing. Pengalaman masing-masing. Ya, mungkin dalam studinya, dalam pergaulannya, di internal keluarga dan seterusnya, ada dalam pergumulan itu. Dan ketika kita sudah mulai terbersit pertanyaan, Tuhan ada di tengah-tengah kita enggak sih? Mari kita ingat teguran keras dari Tuhan kepada keturunan Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel dalam perjalanannya ke tanah Kanaan. Perjalanan kita tidak mudah, mungkin terasa berat. Ingat akan kondisi itu, ingat pada pemeliharaan Tuhan. Kondisi yang berubah, kita yakin kasih Tuhan tidak berubah. Situasi dan tantangan kita yang dinamis, penuh dengan perubahan yang bahkan perubahan cepat, kita yakin pemeliharaan Tuhan tidak berubah. Khususnya di masa pandemi ini, kiranya kita terus ingat bahwa kasih pemeliharaan Tuhan tidak berubah bagi kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Ingat memakai protokol kesehatan untuk menghadapi pergumulan seluruh bangsa kita, yaitu pandemi COVID-19 ini. Ingat bahwa kasih pemberian Tuhan, tetap kasih Tuhan tidak berubah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyadari dan mengakui kami sering merasakan
ketakutan dan khawatir, bahkan terbersit tanya apakah Tuhan ada di tengah-tengah kami, khususnya dalam pergumulan yang berat yang kadang kami rasakan. Oleh karena itu Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kami agar kami terus berserah penuh pada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami belajar dari perjalanan orang-orang Israel, kiranya Tuhan yang juga mengajari kami untuk terus berserah pada pemeliharaan Tuhan, untuk kami meyakini bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak berubah meskipun kondisi yang kami hadapi terus ada dalam perubahan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan semata. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa kami. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Iwan yang telah berkenan memberikan kita firman. Semoga firman yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, amin. Ya, selanjutnya kita akan bersama-sama tutup persekutuan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ucap syukur Bapa, terima kasih Bapa, Kau telah berkati kami pada persekutuan kami pada hari ini Bapa. Terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan melalui Pak Iwan Bapa. Kiranya firman yang Kau berikan tadi Bapa dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Ya Bapa, saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Kau mau tuntun kami yang beraktivitas di luar rumah maupun yang beraktivitas di rumah saja Bapa. Kiranya Kau mau tuntun kami satu persatu Bapa. Ampuni segala dosa segala kesalahan kami Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Untuk menutup pada persekutuan hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kudaki Jalan Mulia. Pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa di persekutuan minggu depan, dan untuk teman-teman tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Kalau mau ingin keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Ya, jangan lupa cuci tangan atau pakai hand sanitizer ya. Ya, sekian. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.